Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak, Kak Komar di channel Utak-Atik Matematika. Di video kali ini, Kak Komar akan berbagi materi matematika kelas 7 semester 1, yaitu tentang himpunan ya. Materi himpunan yang akan Kak Komar sampaikan di video kali ini yaitu tentang diagram Venn. Bagaimana cara kita membuat diagram Venn. Kemudian yang kedua yang akan Kak Komar sampaikan yaitu tentang operasi pada himpunan. Ada irisan, gabungan, pengurangan himpunan, dan komplement dari himpunan. Oke, kita lanjut aja ke contohnya ya. Buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. S-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. P-nya 1, 3, 5, 7. Dan Q-nya 6, 7, 8. Oke, langkah yang pertama untuk membuat diagram Venn, kalian buat dulu persegi panjang. Ya, kalian buat persegi panjang. Kemudian di pojok kiri atas kalian tuliskan S ya. Ini nanti untuk semestanya. Oke, kemudian langkah yang berikutnya kalian coba perhatikan di P dan Q apakah ada anggota yang sama? Di sini ada nggak? Ada. Angka berapa? 7 ya. Nah, di sini 7-nya sama. Ada lagi nggak? Nggak ada. Kalau ada anggota yang sama, maka kalian buat lingkaran. Nah, lingkarannya itu beririsan. Kayak gini nih. Nah, kegedean. Nah, gini ya. Lingkaran 1, ini buat yang P-nya. Dan lingkaran 2. Lingkaran 2 untuk yang Q-nya. Nah, ini lingkaran 2. Ini untuk yang Q-nya. Kemudian ada irisannya. Jadi berpotongan ya, lingkarannya berpotongan. Nih. Nah, gini ya. Oke. Ini kalian tuliskan di sininya yang P, kemudian Q. Nah, yang berikutnya kalian isi dulu yang bagian tengah-tengahnya, yang ini ya. Yang tengah-tengah itu berarti anggota P dan anggota Q yang sama. Yang tadi angka berapa? Angka 7 ya. Jangan lupa untuk tuliskan noktahnya. Nah, gini ya. Di dekat angka 7-nya. Ada noktah titik di angka 7-nya. Yang berikutnya, ya, yang berikutnya, coba perhatikan yang P. Yang P itu kan 1, 3, 5, 7. Nih, ternyata 7-nya sudah kita tulis. Berarti sisanya, ya, sisanya apa? 1, 3, 5. 1, 3, 5-nya kita tulis di sini. 1, 3, 5. Jangan lupa pakai titik atau nokta, ya. Yang berikutnya, kalian perhatikan anggota Q ya. Anggota Q-nya, 7-nya sudah ada, sudah ditulis. Berarti yang belum, yaitu 6 dan 8. Berarti ini 6 dan 8. Titik, titik. Nah, gitu ya. Yang berikutnya, sekarang baru kita menulis yang di luar kedua lingkaran ini ya, yaitu anggota S yang belum termasukkan di sini. 1 udah belum? 1 udah ya, 1 udah. 2 belum. Nah, 2-nya belum, berarti kita tulis 2 di mana 2-nya? Bebas lah ya. 2. Nah, gini. 3 udah, 4 belum. 4 belum, kita tulis di sini 4. 5 udah ada, 6 udah ada, 7 udah ada, 8 udah ada. Nah, ini adalah diagram Venn untuk contoh soal yang pertama. Nah, lanjut kita lihat contoh soal yang kedua ya. Buatlah diagram Venn himpunan-himpunan berikut. S-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian yang A-nya, bilangan asli genap kurang dari 10. Yuk kita daftarkan dulu yang A-nya.
Bilangan asli genap yang kurang dari 10. Genap ya. Berarti berapa? 2. Berapa lagi? 4, 6, 8. Sip, pinter. Yang B-nya gimana, Bro? B-nya, Bro. Bilangan asli genap antara 1 dan 5. Genap antara 1 dan 5. Berarti berapa? 2, 4. Nah, gini ya. Nah, yang berikutnya kita akan buat diagram Venn-nya. Untuk buat diagram Venn-nya, yang pertama seperti tadi, kita buat dulu persegi panjang. Nah, kita buat persegi panjang ya. Ini kemudian apa? Yang kedua, kita tuliskan huruf S di pojok kiri atas. Setelah itu, coba kita lihat ya. Di A dan B ada nggak yang sama? 2-nya sama. 4-nya sama. Ada lagi? Udah ya. Oh, ternyata di sini ya anggota B, semua anggota B gitu ya, 2, 4 ternyata ada di A. Oh, berarti lingkarannya kayak gini nih. Lingkarannya, nah, karena semua anggota B berada di A, nah ini A-nya berada di yang paling gede, yang B-nya berada di dalam lingkaran yang A. Nah, gini. Kenapa yang B berada di dalam lingkaran A? Karena semua anggota B ada di A. Oke, ya. Berarti yang ini untuk yang A-nya dan ini untuk yang B-nya, ya. Nah, kita tuliskan dulu yang di B-nya ya, yaitu 2 dan 4. Ini jangan lupa pakai noktah. Nah, kemudian kita tuliskan yang A. Yang A-nya kan 2, 4, 6, 8. Nah, 2, 4, 6, 8. 2 sama 4-nya sudah kita tuliskan. Berarti yang belum 6 sama 8-nya. 6 sama 8. Nah, gini. Baru sekarang yang S-nya ya. Yang di luar lingkarannya. Yang luar lingkaran 1. 1 belum ada. Kita tuliskan 1-nya. 2 udah ada. 3 belum ada. Kita tuliskan juga. 4 udah ada. 5 belum ada. Kita tuliskan 5. 6 udah ada. 7 belum ada. 7 ya. 8 sudah ada. Nah, ini ya. Ini yang contoh yang kedua, yaitu kalau ya anggota B-nya, kalau semua anggota B ada di A, maka cara buat diagram P-nya, ini lingkaran B-nya berada di dalam lingkaran yang A ya. Kita lihat untuk soal nomor 3. Mana nomor 3-nya? Belum. Kita ambil dulu soalnya. Nah, ini. Oke. Nah, ini ya. Udah ada ya soalnya. Oke. Nih. Buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. S-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E-nya 1, 3, 5. Dan F-nya 6,8. Nah, kita buat dulu apa tadi awalnya? Buat dulu persegi panjang. Nah, buat persegi panjang. Ya, kenapa ini buat persegi panjang? Biar kekurungin, biar nggak pada kabur ya. Angka-angkanya biar nggak pada kabur. Oke, kemudian tuliskan huruf S di sini. Nah, kemudian kita lihat di sini yang E dan F ada yang sama nggak? Oh, ternyata nggak ada yang sama. Ya, 1, 3, 5, 6, 8. Nggak ada yang sama. Kalau nggak ada yang sama, berarti gimana, Kak? Oke. Nah, si lingkarannya kita pisah. Ini untuk lingkaran yang E. Dan satu lagi, ini untuk lingkaran yang F. Ya. Lingkaran yang E dan lingkaran yang F. Jadi si lingkarannya terpisah ya. Kita tuliskan nih yang menjadi anggota E. 1, 3, 5, titik, titik, titik. Jangan lupa pakai noktah ya.
Kenapa Kak? Ya kata John Penn-nya kayak gitu ya. Kemudian yang F-nya 6, 8, titik, titik. Yang belum ada angka berapa nih? Angka 2 belum ada ya. Kita tuliskan. Angka berapa lagi? 3 udah ada, 4 belum ada. Oh, 4 belum ada. Kita tuliskan. Apalagi yang belum ada? 5 udah ada, 6 udah ada, 7 belum ada. Kita tuliskan 7. Nah, gini ya. Udah, ini dia contoh soal yang ketiga, yaitu ketika tidak ada anggota yang sama, maka si lingkarannya kita pisah ya. Nah, kita lihat contoh-contoh soal operasi pada himpunan ya. Oh, ini untuk yang pertama tentang membuat diagram Venn sudah yang sebelumnya ya. Oke, yang pertama di operasi pada himpunan ada yang disebut dengan irisan. Nah, irisan itu kayak gini ya. Simbolnya tet. Nah, irisan. Misal ditanyakannya P irisan Q ya. P irisan Q. Nah, irisan itu artinya P irisan Q artinya anggota yang ada di P dan ada di Q. Jadi di P ada, di Q ada. Ya, dua-duanya ada. Apa coba? Itu angka 7 ya. Angka 7 itu di P ada, di Q juga ada. Nah, berarti P irisan Q-nya di sini tuh 7. Nah, kalau dari diagram Venn, P irisan Q itu yang tengah-tengah ini nih ya. Yang ada di P dan ada yang di Q itu yang tengah-tengah ini. Tutut. Nah, itu namanya irisan ya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan gabungan. Simbolnya gini. Kayak U ya, union. P gabungan Q. Nah, kalau P gabungan Q, yaitu kita masukkan semua anggota yang ada di P dan yang ada di Q. Ada berapa aja? Ada apa aja nih? Ada 1. Ada berapa lagi? 3. Ya, berapa lagi? 5. Berapa lagi? 6. Berapa lagi? 7. Ya. Terus gimana? 7-nya kan ada 2 ya. Ingat di aturan kehimpunan ya, aturan himpunan, si anggotanya hanya dituliskan 1 kali ya. Jadi nggak boleh kita tulisnya 7-nya 2 kali, nggak boleh. Ya 7-nya 1 kali. Kemudian apalagi? Ada angka 8. Nah, ini adalah P gabungan Q. Atau kalau di diagram Venn, P gabungan Q itu semua anggota yang ada di dalam lingkaran P dan lingkaran Q. Berarti 1, 3, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Ini gabungan P gabungan Q. Nah, yang berikutnya ada pengurangan ya, pengurangan P dikurang Q, yaitu anggota P ya, anggota P ini 1, 3, 5, 7. Nah, dikurang dengan yang Q. Coba lihat yang samanya apa nih? Yang samanya 7. Oh, berarti dari anggota P tadi 7-nya kita hilangkan ya. 7-nya kita hilangkan berarti tinggal 1, 3, 5. 1, 3, 5. Nah, atau kalau di sini P kurang Q, yaitu yang ada di dalam kurung P, lingkaran P, tetapi yang ininya, yang tengah-tengahnya jangan dibawa, ya, yaitu 1, 3, 5. Kalau Q kurang P gimana? Q dikurang P. Berarti kita lihat, yang Q-nya ada 6, 7, 8. Kita hilangkan anggota Q yang ada di P. Anggota Q yang ada di P apa? Tuh, 7. Berarti 7-nya kita hilangkan. Ya, berarti tinggal 6 sama 8. 6 sama 8. Nah, 6 sama 8. Kalau di diagram Venn,
Q dikurang P berarti yang ini kita hilangkan yang tengah-tengahnya. Ini tinggal 6 sama 8. Oke, yang berikutnya komplement ya. Komplement itu jadi misalkan dituliskan P komplement. P komplement. Nah, artinya yang bukan P. P-nya kan 1, 3, 5, 7. Berarti yang bukan P berapa? 2 ya. 2 berapa lagi? 2, 4, 2, 4, 6, 8. Nah, gini. Ini P komplement. Kalau dari diagram pen, P komplement berarti yang di luar lingkaran P. Ya, yang di luar lingkaran P. Berarti yang ini, di luar lingkaran P itu yang 2, 4, 6, 8. Nah, kalau Q komplement berarti selain Q. Nah, Q-nya 6, 7, 8. Berarti selain Q berapa aja? Selain 6, 7, 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gini ya. Atau kalau dari diagram pen, Q komplement berarti yang di luar lingkaran Q, yang di luar lingkaran ini. Berarti berapa aja? 1, 2, 3, 4, 5 ya, yang di luar lingkaran Q. Nah, kita bisa kembangkan. Misalkan ada A irisan ya, P irisan Q komplement. P irisan Q komplement. Oh, nggak cukup ya. Kita pindahkan ke atas aja deh ya. Pindahkan ke atas ke sini, nggak apa-apa ya. P irisan Q. Nah, gini komplement ya. Berarti selain P irisan Q, P irisan Q-nya apa? 7 ya. P irisan Q-nya 7. Komplement itu berarti selain 7 ini. Berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, atau kalau dari diagram pen, P irisan Q komplement itu berarti yang di luar ini, yang di luar tengah-tengah ini, ya. Oke, itu contoh-contohnya. Kita lihat ke contoh soal yang kedua. Nah, yang tadi, ya. Yang tadi. Oke, yang pertama irisan dulu. A irisan B. A irisan B artinya anggota yang ada di A dan ada di B. Apa? 2 sama 4. 2 sama 4. Yang kedua, A gabungan B. Berarti ini semuanya ya. Kita masukkan semua anggota yang ada di A dan ada di B, yaitu 2, 4, 6, 8. Nah, gini ya. Kemudian, apalagi? A dikurang B. A dikurang B berarti yang ada di A, ini 2, 4, 6, 8, kita hilangkan yang ada di B-nya. Ya, berarti hilangkan 2, 4-nya. Berarti tinggal berapa? 6, 8. B kurang A. B kurang A berarti dari anggota B, ya, dari anggota B, 2, 4 ini kita hilangkan yang sama dengan A. Yang mana yang samanya? 2 sama 4 kita hilangkan. Berarti tinggal berapa? Oh, tinggal habis. Ya, habis. Berarti nggak ada sisanya. Ya, berarti himpunan kosong. Kemudian apalagi? A komplement. A komplement. Oke, A komplement berarti selain dari A. Selain dari A kan A-nya
2, 4, 6, 8. Atau kalau di sini yang di luar lingkaran A ya. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. B komplement berarti selain B. Selain 2, 4 berarti 1, 3, 5, 6, 7, 8. Oke, gitu ya. Yang berikutnya kita lihat contoh yang berikutnya. Nanti sama aja ya. Mungkin yang ingin Pak Komar tekankan di sini, misalkan ditanyakannya irisan. Irisan gimana nih? Kan nggak ada irisannya ya. Irisan F. Nggak ada irisannya ya. Karena nggak ada irisannya, ya berarti himpunan kosong. Irisan itu tadi apa? Yang sama ya, anggota yang sama di E dan F karena nggak ada yang sama berarti himpunan kosong. Kalau gabungannya E gabungan F, maka kita gabungkan semuanya, yaitu 1, 3, 5, 6, 8. Gimana kalau E komplement? Nah, E komplement dulu nih. E komplement berarti selain dari E, selain 1, 3, 5. Oh, yang berikutnya E dikurang F. Dari anggota E ini hilangkan anggota yang sama dengan F. Karena nggak ada anggota yang sama dengan F, berarti nggak ada yang hilang, yaitu 1, 3, 5. F kurang E. Dari anggota F, hilangkan anggota yang sama dengan E. Nggak ada, berarti tulis lagi 6, 8. Oke. Yang berikutnya komplement. Ditanyakannya gini aja deh. Ditanyakannya misalkan E gabungan ya. F komplement. E gabungan F komplement. E gabungan F-nya kan 1, 3, 5, 6, 8. Berarti selain 1, 3, 5, 6, 8. Berapa aja? 2, 4, 7. Ya, 2, 4, 7. Yang berikutnya misalkan ditanyakannya F komplement irisan E. Maka kita cari dulu deh. Kita cari dulu F komplementnya apa? F komplementnya berarti selain F. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, ya. 4, 5, 7. Ini F komplement artinya selain F. Selain 6, 8. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, diiriskan dengan E. Coba E itu apa tadi tuh? E-nya 1, 3, 5. Nah, diiriskan berarti irisan itu yaitu anggota E, F komplement juga merupakan anggota E. Artinya cari yang sama. Yang samanya berapa? 1, 3, 5. Berarti F komplement irisan E sama dengan 1, 3, 5. Oke adik-adik, itu dia video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini ya. Semoga adik-adik bisa terbantu dengan adanya video ini. Bantu kakak juga untuk terus mengembangkan channel Utak-Atik Matematika dengan cara subscribe dan jangan lupa buat notifikasi loncengnya. Klik. Ketemu lagi dengan kakak di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.